Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan menguji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, kenapa sih kami ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov? Karena nilai sampel yang kami miliki itu ada sebanyak 50. Nah, karena 50 itu lebih besar dari 30, maka uji normalitas yang digunakan itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan tahap uji normalitas, kita siapkan dulu nih bahan-bahannya, yang dimana itu ada Excel, SPSS, dan catatan. Nah, dari catatan ini dikatakan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari asumsi klasik, yang dimana uji normalitas ini merupakan langkah penting dalam statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak normal. Ada juga nih dasar pengambilan keputusan, yang dimana jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Sebaliknya nih teman-teman, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, untuk itu kita langsung aja nih siapkan data Excel-nya terlebih dahulu. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa ini merupakan data tabulasi yang sudah ada. Nah, karena dari data tabulasi ini yang aku miliki belum ada nilai totalnya, untuk itu kita harus mencari nilai totalnya terlebih dahulu dari variabel X lingkungan kerja atau variabel Y kinerja. Nah, untuk mencari hasil dari total ini teman-teman, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan sum lalu yang bagian kolom pertama nomor 1 kopinya ke samping ya teman-teman, jangan ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah sudah muncul di sum ini, lalu kalian klik enter. Nah, akan muncul dari total yang responden pertama teman-teman. Seperti ini. Totalnya ini berjumlah 52. Nah, untuk mencari keseluruhan total dari responden yang ada pada data yang aku miliki ini, yang sebanyak 50, cara cepatnya itu seperti ini teman-teman. Kita tarik aja nih yang total pertama yang sudah hasil tuh yang dapat tadi tuh, kita tarik aja ke bawah, lalu kita lepas. Nah, ini akan muncul langsung semua total dari 50 responden yang kita miliki tadi teman-teman. Agar lebih rapi kita letak di tengah. Oke. Nah, ini total keseluruhan dari 50 responden yang kita miliki yang pada variabel X-nya. Lalu kita akan mencari total di variabel Y-nya. Caranya sama seperti tadi teman-teman, rumus, menggunakan rumus. Yang pertama itu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik aja nih yang responden pertamanya ke samping kanan. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul nih totalnya, total dari variabel Y-nya. Nah, untuk mencari cara cepatnya untuk mendapatkan seluruh responden yang kita miliki 50 tadi, kita tarik aja nih ke bawah. Nah,
X-nya, kita tarik ke bawah gini teman-teman. Nah, akan muncul nih semua total dari variabel D. Nah, agar lebih rapi kita tata tengah aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita mencari hasil dari total lingkungan kerja variabel X dan kinerja variabel Y, langkah selanjutnya kita uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov di SPPS. Nah, langkah pertama itu kita copy variabel X-nya terlebih dahulu. Totalnya aja ya teman-teman yang kita copy, jangan semuanya, totalnya aja. Nah, setelah ini, lalu setelah kita copy dari variabel X-nya, kita buka aplikasi SPPS-nya. Nah, lalu kita paste. Kita paste di kolom var pertama dari variabel X tadi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang variabel Y-nya, bagian totalnya saja ya teman-teman. Sekali lagi bagian totalnya saja untuk uji normalitas Kolmogorov di SPPS. Kita copy, lalu kita buka lagi ke SPPS. Lalu kita klik di var kolom 2, lalu kita pastekan lagi. Nah, setelah sudah muncul dari variabel X dan variabel Y-nya, langkah selanjutnya yaitu klik variabel view, lalu bagian desimalnya ini kita buat menjadi 0. Kita buat menjadi 0. Kemudian pada kolom pertama yang ini kita beri label X. Kolom keduanya kita beri label Y. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita ubah seperti ini, lalu kita kembali lagi ke data view. Sebelum kita mencari tahu ini normal atau tidak normal lah, langkahnya itu kita harus mencari nilai residualnya dari kedua variabel X dan variabel Y. Yang pertama itu kita klik analyze yang di atas ini teman-teman. Kita klik analyze, lalu pilih regression. Klik linear. Nah, setelah muncul text box linear regression, lalu pilih variabel Y. Variabel Y pindah ke bagian dependent. Nah, yang variabel X-nya kita pindah ke variabel independent. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita klik save. Pilih bagian residualnya ini dan centang unstandardized. Kita centang yang bagian ini, lalu klik continue dan klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, maaf loading. Nah, setelah muncul nilai residualnya, ini kita biarkan saja, lalu kita kembali ke awal tadi. Nah, ini dia teman-teman, kita kembali dan ini sudah muncul nih hasil dari residualnya. Nah, setelah muncul nilai residualnya di kolom yang bernamakan res1 ini,
langkah selanjutnya itu kita uji normalitas dan interpretasi dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov di SPPS. Yang pertama itu kita klik Analyze seperti tadi, lalu pilih Non-Parametric Test ya teman-teman. Setelah itu klik Legacy Dialogues, klik Legacy Dialog, lalu pilih One Sample Case. Nah, pindahkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variable list. Ini teman-teman, kita pindahkan ke kolom tes variable list. Nah, setelah ini, lalu pada bagian test distribution, centang pilihan normal. Nah, ini sudah dicentang ya, normal. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya nih hasil normalitas dan interpretasi akan ditampilkan pada SPPS seperti ini teman-teman. Nah, hasil dari uji normalitas yang kita gunakan metode Kolmogorov-Smirnov, variabel yang diuji itu unstandardized residual, jumlah datanya itu sebanyak 50 ini teman-teman, dan signifikannya itu 0,009. Baik teman-teman, karena nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov dari data yang kami uji tadi dan sebesar 0,009, karena nilai signifikannya sebesar 0,009, nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual ini tidak berdistribusi normal. Nah, dengan demikian asumsi normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi. Nah, untuk bagaimana sih jika data ini tidak normal, maka kita mungkin bisa menggunakan metode non-parametrik atau transformasi data. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial dari uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov. Semoga ini dapat membantu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah pembicaraan dalam penjelasan langkah-langkah uji normalitas ini. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.